Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Erin di sini untuk melanjutkan materi dari bab 1 IPS kelas 8 ya. Ruang dan interaksi antar ruang negara-negara cakupan ASEAN. Nah, teman-teman, di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengenalan negara-negara cakupan ASEAN tersebut ya, dari identitas negaranya, terus letak geografis, letak astronomis, kemudian kondisi dari negara tersebut, sumber daya alamnya, kemudian bentang alamnya, persebaran sumber daya alam atau sumber daya manusianya seperti apa kondisinya dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa cek ya yang belum nonton. Nah, bagi yang sudah nonton, yuk kita melanjutkan materinya, pertemuan untuk interaksi antar negara ASEAN teman-teman ya. Di dalam interaksi ini terdapat kerjasama antar negara ASEAN pada bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Oke, sebelum kita masuk jangan lupa kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu mengetahui dulu teman-teman. Jadi negara terakhir yang bergabung di ASEAN ya, itu apa coba? Ada yang tahu? Ya, jadi negara yang terakhir bergabung adalah negara Kamboja teman-teman ya, yaitu pada April tahun 1999. Negara dengan GDP per kapita terbesar di ASEAN, negara apa? Yo. Betul, negara Singapura ya. Jadi satu-satunya negara yang sudah termasuk negara maju teman-teman. Makanya untuk GDP per kapitanya negara Singapura itu sendiri mencapai 64.581 ya US dollar. Itu di tahun 2018 teman-teman. Salah satu tujuan ASEAN bidang hukum itu apa sih teman-teman? Nah, tujuannya adalah memelihara perdamaian, stabilitas hukum di Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu kan sebuah organisasi teman-teman. Pastinya salah satu aspek ya yang perlu dipahami atau perlu dibantu pengembangannya adalah bidang hukum nih ya, yang akan membuat peraturan bahwa negara-negara ini yang memang saling bekerja sama satu sama lain di Asia Tenggara akan terlindungi dengan baik secara hukum ya. Salah satunya yaitu tujuannya adalah memelihara perdamaian ya antar negara di negara-negara cakupan ASEAN ini dan juga stabilitas hukumnya. Jadi kestabilan hukum di negara-negara tersebut akan dibantu dengan adanya ASEAN ini. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke dalam kerjasamanya ASEAN. Nah teman-teman, kalian tahu kan kalau kerjasama itu berarti sebuah hubungan interaksi yang terikat antara anggota-anggota yang memang bekerja sama tersebut. Di sini kalau untuk kerjasama bidang ekonominya yang perlu kita tahu adalah ASEAN Economic Community atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesianya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA ya. Nah, awal mulanya MEA itu apa sih? MEA itu adalah ASEAN Economic Community yang dimulai dan diberlakukan pada tahun 2015 ya, merujuk dari kesimpulan KTT ASEAN. Dan landasannya itu adalah kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Jadi kan ASEAN ini kan negara-negara cakupannya sebatas dari Asia Tenggara ya teman-teman. Nah, untuk mencapai ekonomi global maka bisa bersama-sama di dalam organisasi ini ya, dalam suborganisasi ini akan membentuk perencanaan gitu ya teman-teman yang bisa mewujudkan keintegrasian negara-negara ini ya dalam memperoleh perekonomian jadi lebih baik gitu secara global. Bentuk dari MEA ini adalah pasar dan basis produksi tunggal. Jadi sudah mandiri teman-teman. Kemudian tujuan MEA atau MEA adalah pemerataan perekonomian dan berkeadilan antar negara ASEAN. Jadi nggak ada ketimpangan antara satu negara ASEAN dengan negara ASEAN yang lain ya teman-teman. Karena kan tidak semua di ASEAN itu memiliki
apa ya, GDP per kapita negaranya sama dengan misalkan dengan Singapura gitu. Indonesia dengan Singapura saja jauh gitu ya. Indonesia itu peringkat 5, sedangkan Singapura peringkat 1. Itu jauh banget GDP per kapitanya. Jadi agar ketimpangannya tidak terlalu dirasakan, maka ada namanya pemerataan perekonomian dengan salah satu tadi membentuk pasar secara global bagi kerjasama negara-negara ini ya. Jadi Singapura pun nantinya akan bersama-sama berkooperatif dalam membantu ya membangun perkembangan perekonomian negara-negara cakupan ASEAN. Oke teman-teman, kita masuk di kerjasama ASEAN bidang sosial budaya ya. Yang pertama ada kesejahteraan masyarakat ya yang jadi salah satu dari kesejahteraan masyarakat programnya adalah peningkatan kesehatan dan masalah kependudukan. Di dalam program ini ada kerjasama organisasi internasional ya yang memang diselenggarakan langsung sama negara-negara anggota ASEAN ini. Nah, yang kedua ada juga bentuk kerjasamanya yaitu ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Jadi di sini terdapat penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ya, saling memajukan, membuat perencanaan khusus agar bisa pariwisata di negara-negara cakupan ASEAN ini semakin berkembang, semakin diminati oleh masyarakat di seluruh dunia seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada gambarannya nih ya. Di gambar sebelah kiri ini gambarannya adalah perkembangan di tahun 2017. Jadi pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara di negara-negara ASEAN ini teman-teman ya. Ada yang Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah ini terlihat signifikan sekali ya, terutama Indonesia yang memang ada peningkatan lumayan besar ya, cukup besar 22% dalam bidang pariwisata. Nah disitu kan berarti dari kerjasama ini membuat peminat dari seluruh warga masyarakat seluruh dunia untuk mendatangi negara-negara di Asia Tenggara ya, khususnya dalam bidang pariwisata. Oke teman-teman, kita masih dalam kerjasama ASEAN bidang sosial budaya ya. Yang tidak asing lagi kita dengar adalah SEA Games nih. Siapa yang nggak tahu SEA Games ya? SEA Games ini adalah pesta olahraga negara-negara di Asia Tenggara yang berlangsung tiap 2 tahun sekali teman-teman. Karena memang SEA Games ini khusus untuk negara-negara Asia Tenggara ya. Jadi para atlet dari tiap-tiap negara tersebut ya, negara-negara cakupan ASEAN ini mengirimkan beberapa atletnya agar bisa berkompetisi dalam bidang olahraga, di bidang-bidang cabang olahraganya itu sendiri gitu. Misalkan di bulu tangkis, ada juga renang. Indonesia pun pernah menjadi tuan rumahnya seperti itu. Dan selain SEA Games ada juga pertukaran budaya dan seni, terus kemudian festival film ASEAN dan juga pertukaran pelajar. Kemudian ada juga ya dalam bentuk masalah pembangunan SDM kerjasama ASEAN-nya yaitu perluasan kesempatan kerja dan mendukung pemberdayaan wanita dan pemuda teman-teman. Jadi ada bagian di mana pengembangan dari kerjasama ASEAN bidang sosial budaya ini untuk membantu permasalahan sumber daya manusia teman-teman ya. Jadi setiap negara anggota ASEAN itu akan dibantu dari perluasan kesempatan kerjanya dan juga pemberdayaan wanita serta pemuda. Sekarang kita lanjut di kerjasama ASEAN bidang pendidikan. Nah, kerjasamanya ini dalam bentuk pemberian beasiswa ya teman-teman, scholarship gitu ya. Dan juga ada olimpiade-olimpiade yang bertaraf regional Asia Tenggara. Kemudian ada juga ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT. Nah, organisasi ini tuh untuk program peningkatan kualitas guru teman-teman ya, guru se-Asia Tenggara. Lanjut kerjasama ASEAN bidang politik dan hukum. Salah duanya ya, bukan salah satu karena ini ada 2 ya teman-teman. Perjanjian internasional ya. Jadi di sini ada traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Jadi perjanjian seperti apakah yang nantinya akan dipergunakan secara general di ASEAN seperti itu. Lalu penyelesaian kasus hukum. Nah, salah satunya nih yang memang berlarut-larut terjadi sampai sekarang ini adalah sengketa Laut Cina Selatan ya teman-teman. Waktu itu tahun 2002 sudah dibuat perjanjian juga, tetapi setiap tahunnya pun masih diberikan penyelesaian ya agar bisa
Tiongkok gitu ya, Tiongkok ini tidak mempermasalahkan sengketanya gitu. Jadi ada jalur damainya dari sengketa Laut Cina Selatan ini atau Laut Tiongkok Selatan ini. Kemudian pemberantasan terorisme, pencucian uang, penyelundupan dan kejahatan internet, dan juga kejahatan ekonomi internasional. Sebenarnya lebih banyak dari ini juga ada ya. Lalu masih dalam kerjasama ASEAN politik dan hukum bidangnya ada juga namanya ASEAN Regional Forum atau ARF. Di sini ARF ini berfokus pada penanggulangan bencana, terus kemudian keamanan maritim, perlucutan senjata, dan juga teknologi informasi dan komunikasi. Jadi lebih kepada fokusnya melindungi negara-negara di ASEAN ini untuk keamanan dari negara itu sendiri. Jadi dari perlindungan bencana alam, kemudian keamanan wilayah sekitar pantai atau di daerah maritimnya ya kan, dari transportasi ilegal lah, intinya seperti itu. Dan juga ya itu intinya bidang-bidang yang seperti terorisme juga dibantu gitu, jadi anti terorisme dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah konvensi ASEAN. Konvensi ASEAN ini tentang pemberantasan terorisme, jadi ini lebih khusus lagi gitu ya. Salah satunya yaitu ASEAN Convention on Counterterrorism. Itu pernah ya dilaksanakan konvensinya. Jadi lebih meningkatkan keamanan tentang terorisme. Pemberantasannya juga seperti apa. Nah, itu di situ ada dari kerjasama ASEAN-nya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita di materi ruang dan interaksi antar ruang negara-negara cakupan ASEAN. Untuk pertemuan perubahan dan interaksi keruangan negara-negara ASEAN, kita lanjutkan di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.